Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua pada pagi hari ini. Mulai minggu ini kita memasuki masa-masa persiapan menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus. Minggu-minggu Advent adalah masa penantian akan kedatangan Kristus. Kita diajak untuk mempersiapkan diri, bukan saja untuk menyambut kedatangan Dia yang lahir di bumi ini, tetapi juga untuk bersiap sedia menyongsong kedatangannya kembali. Meski dalam dunia ini ada begitu banyak ketidakpastian dan persoalan yang membuat kita bimbang dan gelisah, kita diingatkan kembali akan pengharapan yang kita miliki dalam Yesus Kristus yang berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati masa-masa penantian ini dalam cahaya iman dan pengharapan yang senantiasa mengajak kita menatap penuh sukacita dan kerinduan akan kedatangannya melampaui segala keraguan, kekhawatiran, dan pergumulan kita. Mari kita mengambil waktu untuk boleh bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah Advent kedua pada hari ini yang tertulis dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 19. Kita akan baca secara responsoria, demikianlah firman Tuhan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
suci ini ku mohon padamu, ya Yesus kau sendiri siapkan diriku, hatiku bawa, jadikanlah palungan tempatku menanggungan namamu selamanya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom Mamang Inang. Warta jemaat kita hari ini Minggu Advent kedua tanggal 7 Desember 2025. Yang pertama, jadwal KUR hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 A.
Ibadah bahasa Indonesia sesi kedua jam 9 adalah Kor Ina Ester. B. Ibadah bahasa daerah sesi ketiga jam 10.30 adalah Kor Ina Pari Selasa dan Kor Pria Ebenezer. Yang kedua, Natal Majelis dan Pelayan. Perayaan Natal Majelis dan Pelayan gereja kita akan diadakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 masuk pukul 18 WIB. Kiranya kita semua anggota majelis dan pelayan boleh menghadirinya. Yang ketiga, Natal Lansia. Perayaan Natal Lansia gereja kita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 masuk pukul 17 WIB. Kami juga mengundang kepada kita lansia bahkan juga undangan untuk boleh dapat menghadiri Natal tersebut. Yang keempat, naik CD. Naik CD di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 pada ibadah sesi ketiga bahasa daerah. Yang kelima, memberi kata penghiburan atau mangapuli. Hari ini Minggu 7 Desember 2025, gereja kita akan memberikan kata penghiburan atau mangapuli kepada keluarga S. Maringan Panjaitan almarhum Inang Boru Hasibuan. Alamat di Jalan Beo nomor 12, Perumnas Mandala, Sektor Philadelphia, setelah selesai ibadah sesi ketiga bahasa daerah. Yang terakhir Amang Inang, Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan hari ini pukul 15 WIB. Namun diharapkan anak-anak kita sudah hadir di gereja kita pukul 14.30. Demikian warta jemaat kita hari ini. Shalom.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, begitu juga yang ada di pelataran, dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent kedua ini tertulis dalam Matius pasal 3, dimulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang menjadi tema bagi kita dari pembacaan pada hari ini. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, seruan atau pemberitaan yang pertama disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mengawali pelayanannya dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi seruan untuk bertobat. Mengapa harus bertobat? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi boleh dikatakan ini seruan yang pertama keluar dari mulutnya Yohanes Pembaptis. Jadi seruan ini boleh dikatakan sangat mendesak. Sehingga mengawali pelayanannya, seruan dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mengapa harus bertobat? Karena dikatakan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan dalam bahasa Yunani dipakai kata metanoia, yang artinya berbalik arah. Kalau sebelumnya
dia berjalan mengarah membelakangi Tuhan, sekarang berbalik arah, berjalan menghadap kepada Tuhan. Jadi ini mau menunjukkan bahwa pertobatan itu bukan merupakan sesuatu yang bersifat emosional atau perasaan semata. Tetapi metanoia, perubahan itu nyata dalam hal cara berpikir, arah, dan cara hidup. Cara berpikir yang sebelumnya menganggap kami ini manusia yang lebih baik dibandingkan yang lain, cara hidup yang mungkin mau sesuka-sukanya, dan juga arah perjalanan hidup yang sesungguhnya sedang berjalan menuju kepada kematian, harus mengalami metanoia, mengalami perubahan. Jadi tanpa metanoia, tanpa pertobatan, hati manusia, hati kita ini tidak akan mungkin bisa menerima datangnya Mesias itu. Oleh karena itu, hati itu harus terlebih dahulu diubah. Hati itu harus mengalami metanoia, supaya Mesias yang datang itu dapat diterima dalam hati dan hidup. Mengapa dikatakan mendesak? Karena kerajaan Allah sudah hadir. Apa yang menjadi tanda petunjuk bahwa kerajaan Allah sudah datang? Yaitu lahirnya, datangnya Yesus Kristus. Dengan lahirnya, datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, mau menunjukkan, mau menyatakan bahwa Allah telah berkenan datang ke tengah-tengah kehidupan manusia. Apa yang dimaksud menjadi kerajaan Allah sudah datang? Kita jangan membayangkan ini seperti bentuk pemerintahan atau wilayah atau daerah dan lain sebagainya. Tapi dengan bahasa yang sederhana, kerajaan Allah dalam arti mau menunjukkan Allah itu berlaku menjadi raja. Allah diperlakukan dalam hidup manusia sebagai raja. Jadi kalau Allah itu diperlakukan sebagai raja, maka sebagai manusia kita harus tunduk kepada raja itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kerajaan Allah sudah datang melalui kelahiran Yesus, maka hidup manusia, hidup kita harus berubah. Harus mengalami metanoia. Dan itu menjadi gaya hidup dari orang-orang yang sudah menerima Mesias itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Selanjutnya dikatakan, metanoia, pertobatan itu memperlihatkan buah. Dikatakan dalam pembacaan, ada banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka mengaku dosa-dosa mereka dan kemudian dibaptis. Jadi mereka datang mengaku dosa, kemudian dibaptis. Tapi rupanya tidak cukup hanya sampai sebatas itu. Mereka yang sudah mengakui dosa dan mereka yang sudah dibaptis harus menghasilkan buah. Tanda dari metanoia, tanda pertobatan tadi mereka harus menghasilkan buah.
Jadi mau mengatakan pertobatan itu bukan sekedar kata-kata, tetapi adalah suatu perubahan hidup. Jadi kalau kita misalnya mengatakan kita bertobat, aku sudah bertobat, tetapi pola hidupnya masih sama dengan yang lalu, itu nonsens. Kan begitu kita sebagai orang tua kalau ada anak kita yang bikin kesalahan, digotil, jora mau mak, jora mau mak. Alai 3 hari muse, diulangi lagi, itu bukan tobat. Dan sekaligus juga dalam seruan ini yang mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Menjadi peringatan bagi setiap orang yang menolak hadirnya kerajaan Allah itu. Dikatakan dalam pembacaan ini, Yohanes melihat ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka datang mau memberi diri mereka baptis. Tapi catatan mengatakan bahwa mereka tidak mengakui dosa mereka. Jadi boleh dikatakan mereka datang memberi diri dibaptis hanya sekedar ikut-ikutan. Karena lagi ngetren waktu itu baptisan itu, mereka ikut-ikutan. Kan begitu juga banyak sekarang wisata rohani yang ke Yerusalem, ya supaya tanda dari Yerusalem perjalanan wisata rohani, maka di sana di Sungai Jordan mereka mau dibaptis lagi. Walaupun sebenarnya itu bukan baptisan, tapi sekedar mandi di Sungai Jordan. Mereka yang datang sekedar ikut-ikutan atau tidak sungguh-sungguh, bagi mereka yang demikian, ini yang disebut mereka yang munafik. Mereka yang berpura-pura. Allah menolak mereka. Oleh karena itu, setiap orang yang masih dalam kepura-puraan, seruan Yohanes Pembaptis ini menjadi peringatan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Jika pertobatan itu tidak menghasilkan buah, dikatakan dalam pembacaan ini, kapak sudah tersedia. Kita tahu fungsi kampak itu untuk menebang. Jadi kalau kita menanam misalnya mangga, udah 20 tahun gak berbuah-buah, mangganya ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Holan manga lujai don, holan sampah na don. Tumagoma, ditaba, ganti dengan tanaman yang lain. Jadi metanoia, pertobatan yang tidak memperlihatkan buah perubahan hidup, kapak sudah tersedia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan datangnya kerajaan Allah, datangnya Sang Mesias, Yohanes Pembaptis memberitahukan bahwa proses pemurnian sedang berlangsung. Dikatakan aku membaptis kamu dengan air, itu sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kita sering memahami Roh Kudus dalam pencurahan Roh Kudus ditandai dengan lidah api. Jadi Roh Kudus dan api ini menunjukkan satu kesatuan yang. Jadi mau menunjukkan bahwa ketika Yesus datang, dia membaptis dengan roh dan api. Dia akan membakar seperti tukang emas memurnikan emas itu. Dia akan membakar emas itu.
Sehingga karat-karatnya, dekil-dekilnya itu, kotoran-kotorannya itu, dengan api yang panas itu akan leleh dan habis. Oleh karena itulah, rupanya dengan baptisan yang akan dilakukan oleh Yesus, bukan hanya sekedar membuat orang untuk berubah dalam hal tingkah laku, tetapi akan mengalami perubahan dalam hati. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat mengubah hati manusia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan datangnya Yesus Sang Mesias, ketika dia dengan membaptis di dalam dengan roh dan api, maka setiap prinsip yang masih menolak akan diubah untuk mau menerima. Hati yang keras akan diubah menjadi hati yang lembut. Yang masih berpura-pura atau munafik akan diubah menjadi penyerahan yang sungguh. Itulah Mesias yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, suara seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis hingga saat ini, gemanya masih tetap berlangsung hingga saat ini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan berita penghukuman. Ini bukan berita menakut-nakutkan. Tapi seruan ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis mau menyampaikan suara kasih Allah yang rindu untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kalaupun diberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi ini adalah undangan. Tapi bersamaan dengan itu, bagi orang yang tidak menghargai undangan itu, mereka akan mendapat bagian yang setimpal untuk kita. Karena itu, bagi kita yang hadir saat ini, kiranya melalui seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kita ini menjadi orang yang senantiasa diperbaharui melalui kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sekedar diperbaharui, tetapi juga menjadi orang yang menghasilkan buah yang seturut dengan kehendak Allah. Dan siap hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Berkati menjadi kuat kuasa yang senantiasa akan menuntun kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh mengikutinya, menghadirinya dalam kondisi kesehatan yang baik, suasana hati yang gembira, cuaca yang baik. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala sukacita, keberhasilan dan pertambahan usia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah itu semua semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang masih bergumul di dalam permasalahan hidup mereka. Yang bergumul dengan kesehatan mereka. Yang bergumul dengan rumah tangga mereka. Yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Engkaulah yang menopang setiap jemaat-Mu ini. Begitu juga secara khusus kami membawakan Penatua RM Purba, dan juga Penatua Emeritus
Boru Hutauru yang dalam proses pemulihan kondisi kesehatan. Kuat kuasa-Mu lah Tuhan yang kami andalkan dalam proses pemulihan. Begitu juga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan berduka, keluarga Panjaitan yang Boru Hasibuan. Engkau Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Padaku ditanyakan apa mantan istighfar pada yang perlu dengan cintaan. Bersaksi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Karena sedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus bukannya kerajaan Allah perlu diingat, itu berita bagi isi dunia. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di saat memberikan persembahan, kita mendengar dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin, mari kita memberikan persembahan kita. They told me ba-ra-ba-bum-bum, when you were king to see ba-ra-ba-bum-bum. Oh, fighters keep living ba-ra-ba-bum-bum, to lay before the king ba-ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum. So to honor him, ba-ra-ba-bum-bum, when we come. Little baby, ba-ra-ba-bum-bum, I am a poor boy too, ba-ra-ba-bum-bum. I have no gift to bring, ba-ra-ba-bum-bum. That's
Ba-ra-ba-bum-bum. I pray for you, ba-ra-ba-bum-bum, on my drum. Little baby, ba-ra-ba-bum-bum. I am a good boy too, ba-ra-ba-bum-bum. I have no gift to bring, ba-ra-ba-bum-bum. Let's get to give boy king, ba-ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum. Say, I pray for you, ba-ra-ba-bum-bum, on my drum. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu.
terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka memberi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, agar diri tak tahu apalah yang kaya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Soraklah putri Sion, rajamu telah datang. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang berkuasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Selamat hari Minggu buat